takutnya marah-marah, terus menyerang pribadi dan lain sebagainya. Mukibin ya, saya ini lihat para mukibin atau kabib yang nonton ya, atau kabib yang nonton, kita itu tidak membenci seorang perorangan gitu loh, tapi membenci ajaran yang ditulis dalam kitab-kitabmu. Anda saya hormati sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, tapi begitu Anda menyesatkan umat, ya lawannya ya masyarakat kayak saya ini, kelas bawah seperti ini. Kita dari dahulu kita tidak berani ngomong sama kamu itu, bukan masalah apa, kita itu takut kualat dulu. Iya, karena mereka dulu ketika memang belum ada. Iya, karena kan memang framing mereka kan luar biasa, framing mereka Gus. gitu. Framing mereka kan luar biasa. Framing mereka ketika Anda, ya kan, ketika Anda rajin sholat, rajin baca sholawat, Anda tidak ikut durian Nabi, Anda itu tidak akan mendapat syafaat dari kakek-kakek kami. Coba bayangkan. Ya seolah-olah Kiai Hasyim dan Kiai Khalil itu belajarnya hanya kepada Habib. Itu Habib pesawat ini, yang kita tentang pesawat itu. Mana ya videonya? Iya, jadi mereka itu sengaja merendahkan gini loh, seperti video anunya Faisal Segaf, ya Faisal Segaf. Jadi mereka itu sengaja merendahkan marwah ulama NU itu supaya apa? Supaya di grassroots ini masyarakat yang awam yang mereka gampang menceramai dengan khurafat seperti itu, ya kan? Khurafat seperti itu supaya tidak ketika marwah ulama-ulama NU itu turun, ini kan tidak menghormati lagi, begitu loh. Sehingga apa? Mereka melenggang gampang untuk menguasai NU. Taktik itu. Lihat situ si Lutfi bin Yahya. Bagaimana alim-alim gitu. Anda rela umat bangsa Indonesia dipecah belah? Tidak, Anda rela. Anda apa? Masuk ke Jatman, Benalu, makanya saya bilang Benalu ya. Ini bukti-bukti yang nyata yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bukti-bukti yang nyata. Mereka lihat Jatman ini diakuin, didaftar ke. Alhamdulillah PBNU tegas, sangat tegas sekali dan sangat berani sekali. Masuk lah ya, masuk ke NU. Sejarah NU dibelokkan. Katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mau mendirikan NU itu izin sama bin Yahya itu, coba bayangkan. Iya, kurang lebih namanya Mbah Hasyim bin Yahya ya. Iya. Ini kelakuan kabib-kabib itu, makanya saya bilang begitu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau misalkan suruh salaman saya ludahin dulu, saya jilat gitu, jilat gitu. Iya betul. Tapi menurut ini sakit. Memang ya gimana ya? Ini ada satu video lagi yang direaksi ini lucu nih. Mohon maaf nih, saya setel dulu, saya nyalakan dulu videonya nih. Para kiai mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbullah, para kiai Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Khalil Bangkalan, semuanya juga berguru kepada para habaib. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu sanad hadisnya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya pengarang Maulid Simbuduron. Tidak kalau nggak percaya, di sanad kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, sanad hadisnya orang Muslim dan sebagainya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mbak Maimun Zubair yang baru meninggal, siapa gurunya? Habib coba Al-Maliki Al-Hasani dari coba ini Sayyid Alwi kok diklaim Mbak Alwi nih, coba sama orang ini nih, sama Habib pesawat, coba Al-Habsyi. Mbak Maimun Zubair yang baru meninggal, siapa gurunya? Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, seorang habib. Jadi para kiai Ba'alawi katanya Ba'alawi. Mau dia duduk kiai dengan habaib, padahal kiai dan habaib itu satu. Dia duduk satu tujuan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai mulai itulah Gus, cara-cara licik ya, cara-cara licik kabib itu seperti itu. Tenang, enggak. Ya, cara-cara licik kabib itu seperti itu.
Jadi seakan-akan apa namanya, kiai-kiai Nusantara itu belajarnya sama Khabib semua. Kalau tidak ada Khabib nenek moyang kami, kamu masih menyembah batu dan pohon gitu. Lah iya, itu kan masya Allah, subhanallah, sangat luar biasa. Begitu itu. Tapi Nah, kok mereka inilah hal-hal yang mohon maaf nih, tapi kok mereka selalu membawa nama Hadratus Syekh Mbah Kiai Khalil, Mbah Kiai Khalil. lah itu ya biasa, itu kan karena mereka itu terdesak. Mereka itu sebenarnya menginginkan dukungan. Jadi ketika mereka menyebut nama Mbah Hasyim, Mbah Khalil dan lain sebagainya itu supaya apa? Supaya kita itu ta'ziman wa ikraman lil habaib. Oke, ini orang goblok kok, orang goblok banget kok. Yang tolol itu, yang anu itu, gitu loh. Kan maksudnya kan begitu, karena apa? Kita itu rasa hub kita, rasa cinta kita kepada alim ulama, terutama ulama-ulama Nusantara itu luar biasa. Karena hub kita samaan wa ikraman, ta'ziman wa ikraman kita itu sama kiai-kiai. Karena memang guru-guru kita, gitu loh. Memang kalau dilihat itu sama menjadi itu bisa dilihat dengan kacamata kita sendiri. Itu contoh itu yang paling nyata sekarang itu LBY itu, Lutfi bin Yahya itu. Iya, coba lihat itu. Coba waktu satu panggung dengan Gus Muafik, waktu seakan-akan tawadu begini masuk ke NU. Oh, Jatmannya ada dicopot. Padahal Jatman itu tidak bisa dipisahkan dari NU. Tidak akan bisa orang yang membuat Jatman itu kan orang-orang NU. NU itu yang dulu bersatu. Termasuk salah satunya Romo, ayahnya Mbah Kiai Kholwani. Itu salah satu orang yang berperan besar, ulama yang berperan besar dalam di situ, Gus. Jadi mereka itu memang luar biasa. Jadi apa namanya? Bisa dikatakan saya itu kazab, mereka itu luar biasa. Pembohong mereka itu luar biasa. Sudah berapa tahun kita dikibulin seperti itu? Coba bayangkan, begitu mereka itu merasa menang di atas angin, ya, merasa mereka itu menang di atas angin. Ini yang kita lihat, kita tonton dengan mata kepala kita sendiri. Faisal Assegaf nyerang Bahya, sekelas Faisal Assegaf yang nggak punya ilmu menyerang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Coba bayangkan, Faisal Assegaf, sopo Segaf itu, gitu loh. Coba, itu tujuannya apa itu? Tujuannya kan memang untuk merendahkan atau menghinakan marwah atau menghilangkan marwah Hadratus Syekh. Supaya apa? Supaya kami itu di akar rumput itu tidak lagi hormat, tidak lagi ta'zim lil ustaz, ta'zim li Hadratus Syekh. Tujuannya kan ke sana. Dengan menjelek-jelekan ke sana. Pangkate dhek iki opo gitu loh. Gitu. Ya Allah, Faisal Assegaf. Itu sisi lain, makanya saya bilang ini saya berani membuka ini karena makanya saya bilang ini sudah TSM, mereka itu sudah TSM. Ini kita nggak gibah lagi, batali fasikin minal mu'min. Jadi tidak ada gibah ketika yang kita omongkan itu adalah kefasikan para kafir. Iya, saya bilang tidak ada gibah. Makanya saya bilang kalau ada kabib, biasanya kan turun tangan begini-begini. Saya bilang itu tangannya saya ludahin dulu, cium gitu. Saya ludahin tangannya dulu gitu loh. Ini sakit ini sudah. Ini memang secara pribadi juga sakit, sangat. Ya dengan ketika Gus Dur dihina, ketika Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan, ya macam-macam lah. Jadi begini Gus, kita sedang dipertontonkan dengan keluar biasaan. Artinya begini,
kejadian-kejadian yang luar biasa di tahun ini ya, mungkin di tahun sampai 10 sampai 5 sampai 10 tahun ke depan lah, kurang lebih seperti itu. Artinya begini, sering saya bicara bagaimana si Rizik Syihab itu menghina Gus Dur, yang katanya buta hati, mengkafir-kafirkan Gus Dur, padahal kita tahu sebagai umat ini kita tahu man kafara akhahu musliman fahuwa kafir. Tapi apa yang mereka katakan si Rizik Syihab ini kepada Kiai Abdurrahman Wahid? Gus Dur ya biasa wae, kalau jawabannya Gus Dur dikafirna ya syahadat mana, Islam mana, kan begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai sebagai santri Gus Dur itu mau menerima? Sebentar dulu, kan begitu nih. Sebentar dulu. Wong jangankan seperti itu ya. Ketika Kanjeng Nabi itu kuyo-kuyo di Taif, dilempari batu sampai berdarah, yang nggak terima itu malaikat Jibril. Kanjeng Nabi itu, mereka itu tidak tahu gitu loh. Memang betul. Yang nggak terima malaikat Jibril. Ini ketika Gus Dur dikuyo-kuyo, yang nggak terima itu ya santrinya, kan gitu nih. Kita sekarang dipertunjukkan dengan dipertunjukkan dengan kekuasaan. Saya bilang ini kekuasaan Allah. Begitu Allah mewafatkan Gus Dur dengan husnul khatimah, sampai dengan saat ini makbarah Gus Dur ini masih banyak peziarah di sana. Alhamdulillah. Kita belum melihat itu matinya bongkonya Rizik itu kayak apa, kita nggak tahu, masih wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu. Bongkone Rizik itu kayak apa kita nggak tahu ya, gitu loh. Gitu. Gitu Gus. Jadi kalau saya ngomongin Habib itu nggak habis-habis itu. Jangankan enggak gini, makanya saya bilang Gus, kalau Habib itu saya bilang itu benalu. Numpang hidup tapi situ ngedotin habis itu seperti itu, dia udah merasa hidup ya. Itu contoh ya, Habib Syekh dan yang lain-lain. Coba masih baru-baru beliau pulang dari Mekah habis nyupir itu kayak apa coba, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, ya Allah, khair. Begitu dia itu sudah mulai ada umatnya, sudah mulai banyak, mulai dia sudah punya nyusun kekuatan, mulai ketahuan sifat aslinya. Ketahuan sifat Habib Rizik. Ini ada yang tanya, saya dulu pondok di Kalibeber ini, bang tokoh kitab makna jejer. Oh iya, ya Gus Pala mondoknya dulu di Kalibeber ya Gus. Oh iya, saya panggilannya kan Falah itu ya kalau di pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika mengatakan jadi itu apa yang dipikirkan oleh dia, dan ketika mengatakan ya Waton dengan kata-kata Malaysia itu, Malaysia bila di angka apalah itu ya, Urwan Urfakoma apalah ya, Jalal Waton yang diciptakan oleh Mbah Kiai Wahab itu diseliwerkan ke Malaysia, itu gimana? Itu gimana? Nah ya itu kan sebenarnya kan begini, dia itu ingin menjadi seseorang yang bisa jadi pengarang, dan itu ketika memang didaftarkan sehingga dia itu mendapat royalti. Orientasinya kan ke sana Gus. Iya, apa kalau nggak orientasinya apa kalau nggak ke sana? Coba didaftarkan dengan seperti mohon maaf berbicara royalti. Kan dia kan dia ya orientasinya kan ke sana, pasti ke ekonomi. Nggak ada lagi. Merasa apa? Karena merasa itu penggemarnya banyak dan yang lain sebagainya kan gitu. Sekarang umat sudah mulai tahu. Begitu ketemu, bosok iki wong iki kan, bosok iki lambene iki kan gitu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ditolak-tolak. Sekarang itu kita teknologi itu kita nggak bisa bendung. Informasi begitu di sana kita sudah bisa melihat. Habib
kita itu nggak goblok-goblok amat untuk menilai orang. Betul. Ya, nggak goblok-goblok amat untuk menilai orang dengan akal, pikiran, dan hati kita. Gitu loh. Gitu. Makanya para mukibin, kalau mulai mukibin, kalau nanti ketemu sama kabib, kamu salaman gitu, biasanya kamu cium, kamu ludahin dulu begini tangannya kabib itu nanti Habibnya suruh jilat gitu, jilat bib gitu loh, gitu. Ada yang mau naik, Gus? Siapa yang mau naik? Nanti saya cek dulu. Oh, ada 2 orang ini, Nona sama Sukana. Ini siapa? Mungkin mulai kepanasan. Bukan kepanasan lagi, sudah mulai marah-marah di komentar itu. Ya memang mereka itu hanya bisanya seperti itu. Hanya marah-marah terus menyerang pribadi dan lain sebagainya. Mukibin ya, saya ini lihat para mukibin atau kabib yang nonton ya, atau kabib yang menonton, kita itu tidak membenci seorang perorangan gitu loh, tapi membenci ajaran yang ditulis dalam kitab-kitabmu. Anda saya hormati sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, tapi begitu Anda menyesatkan umat, ya lawannya ya masyarakat kayak saya ini, kelas bawah seperti ini. Kita dari dahulu kita tidak berani ngomong sama kamu itu, bukan masalah apa, kita itu takut kualat dulu. Iya, karena mereka dulu ketika memang belum ada. Iya, karena kan memang framing mereka kan luar biasa, framing mereka Gus. gitu. Framing mereka lah luar biasa. Framing mereka ketika Anda, ya kan, ketika Anda rajin sholat, rajin baca sholawat, Anda tidak ikut Durya Kanjeng Nabi, Anda itu tidak akan mendapat syafaat dari kakek-kakek kami. Coba bayangkan.